Oh nggak ngomong. Wah tau. Lu support gue dong. Udah eksploitasi di sini. Udah tuh. Oke. Udah tuh. Sama-sama duduk di taman. Gue diem aja, dia diem aja. Jangan ngomong. Udah tuh. Gue sama-sama duduk di taman juga. Lagi sama satu cewek. Sama-sama ngomong. Tapi dia tiba-tiba ngomong. Tapi nggak ngomong sama gue. Saya coba yang lain. Itu sedih. Tapi gue ketawa. Tapi walaupun gue jomblo, gue sering nembak cewek. Tapi banyak juga ditolak. Gak laku. Misalnya gini, Sasha. Misalnya ya, dulu ceritanya gue sama Sasha ketemu nih dulu waktu gue zamannya kuliah sama dia misalnya. Lo kok gak jadi pacar gue? Ah enggak, gue udah punya suami. Terus gue tanya lagi yang lain, lo mau nggak jadi pacar gue? Lah kan gue suaminya di cewek tadi. Lumayan ya. Nah, kata Mbak Oma itu dangdut bisa menyelesaikan masalah. Bener nggak? Dangdut bisa menyelesaikan masalah. Ada yang setuju? Enggak. Nggak tahu apa nggak pernah dengerin dangdut? Lu bukan orang Indonesia berarti. Oh, pura-pura nggak dengerin. Kata Mbak Oma sih gitu, dangdut bisa menyelesaikan masalah. Tapi menurut gua enggak. Lu bayangin ya, misalnya ibu-ibu di pasar, dia kecopetan, tiba-tiba dijamret atau dicopet belanjanya atau dompetnya. Kamu, belum mas. Ada mau lucu. Nah tiba-tiba dia dicopet nih. Nggak mungkin kan dia nyanyi tiba-tiba anggur merah. Nggak bakal nyelesain masalah, ya nggak? Iya. Udah berusaha sampai mungkin loh. Oke. Di sini ada orang Indonesia? Orang Indonesia itu pintar-pintar. Ada yang bisa jadi presiden. Oke, jam sekian dari Mari, terima kasih. Saya ini ya, muncul satu kelompok lain ya. Oh, narik nomor. Cukup ya. Lumayan ya. Oke, saya bacain. Boleh. Oke, untuk selanjutnya komika dari kelompok siapa? Kelompok 2 Lawang Sewu. Salahuddin Al-Fatih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah lihat-lihat ya. Baik, kita mulai sesi stand up comedy ini dengan berdoa dimulai. Selesai. Ya, kenapa berdoa? Biar stand up komedinya syar'i ya. Gak ada godaan setan-setan yang gitu ya. Oke, ya. Saya ingin memastikan bahwa nanti kalau ada orang yang saya bully, ikhlas lahir dan batin ya. Maaf ya, hobi saya suka membuli. Oke, sudah ada yang kenal saya? Gak usah ya, saya nggak perlu dikenal oleh teman-teman. Yang penting saya dikenal oleh Tuhan karena kebaikan saya. Semangat? Itu dulunya. Kemudian sedikit ya perkenalan. Saya tiap hari dihukum nih. Tahu ya? Berarti saya fakultas? Hukum. Karena tiap hari di hukum. Gak enak sebenarnya. Jadi saya belajar terkait UUD. Ujung-ujungnya? Juga KUHP. Apa? Kasih uang habis kasih dah uangnya ya, pasti habis berkah.
juga ada pasal 50 dan pasal 100 untuk lalu lintas ya. Pasal 50 itu untuk kendaraan roda 2, pasal 100 itu untuk mobil. Paham ya? Jadi kalau teman-teman melanggar roda 2 gitu ya, nggak pakai helm naik gojek gitu kan, becek-becek gitu kan. Terus berapa? 50.000 pasal 50 ya. Oke, kalau mobil berarti berapa? 100.000. Itu pasal 100 ya. Oke, itu singkat. Saya asalnya dari Gresik. Ada yang dari Gresik? Enggak ada ya? Ya. Gresik bukan 3T loh ya, karena banyak perusahaan dari sana gitu ya. Yang biasanya teman-teman makan di akhir bulan itu dari Gresik. Ya, kalau bulan pertama makannya di McD, Gokben dan sebagainya. Akhir bulan makan apa? Rendang, bakso, sate dalam bentuk mie. Ya, sedang dari mana? Dari Gresik. Oke, tepuk tangan untuk Gresik. Teman saya itu sinyal itu kayak puasa Senin Kamis. Jadi kadang kekirim Senin, ya, nyampainya itu Kamis. Jadi kemarin saya minta izin, mohon maaf saya di daerah terpencil gitu ya. Kalau ada apa-apa dengan tugas saya mau dimaafkan ya. Sekaligus saya mau minta maaf ke panitia kalau saya lemot ya. Jaringan, mohon maaf. Kalau nyari sinyal harus naik pohon dulu gitu ya. Silakan kapan-kapan main ke daerah saya. Jadi seharusnya nggak ke Sebatang ya. Di daerah saya juga nggak apa-apa, banyak permasalahan jomblo di sana. Oke, saya mau bercerita sedikit. Kalau nggak ketawa jangan dipaksa ketawa, nanti garing gitu ya, kayak kerupuk. Jadi saya mau cerita terkait Kopdar. Waktu itu saya di Kopdar Jawa Timur, ya ada anggotanya Mbak Niken, Mbak Ebet, Jordan juga ya, yang gemuk itu, Gino. Waktu itu pagi-pagi saya berangkat. Saya lupa bulan apa Kopdarnya. Yang jelas saya naik motor sendirian, gitu kan? Ya memang resiko jomblo kan sendirian gitu ya. Kalau ada yang digonceng, gegernya bolong, ya punggungnya bolong kan berbahaya malah. Paham ya? Oke, jadi waktu itu saya sendirian, gitu kan? Kemudian saya lihat matahari. Matahari yang sendiri saja mampu menyinari bumi kok. Ya. Mungkin sendiri adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari orang yang tidak baik dan cinta yang salah. Kemudian waktu itu kan dari Gresik ke Surabaya naik motor, saya lihat itu di jalan ada yang jual layangan ya. Sekarang kan lagi musim angin ya, paling enak buat main musim angin itu ya, bukan angin yang itu ya. Jadi lagi musim angin banyak jual layang-layang pinggir jalan. Saya jadi teringat terkait hubungan asmara gitu ya. Kalau punya pasangan itu jangan seperti main layang-layang ya, supaya ditarik dulu gitu ya, nggak memberikan kepastian. Itu, habis itu naik beberapa saat lagi nyampe Surabaya gitu kan, saya ngebut 40 km per jam gitu kan. Iya, safety riding bro, safety riding, kena hukum, ya. Jadi nyampe, ada lampu merah, saya galau lagi. Masa traffic light aja bertiga, kamu masih sendirian? Sendiri. Habis itu ada pengamen lewat. Coba tebak lagunya ya. Ittaqidni ya Rabbi ya sakiti fahmilil ina wal hinu laisa ma'i. Coba lagunya siapa? Habis waktu Niji ya. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Diambil orang lain, saya galau lagi jadi ya. Sekian dan tidak misalkan auf Wiedersehen, saya pagi dari Lawang Sewu. Ya, kelompok selanjutnya dengan bangga kita sambut kelompok Duga. Kirain masih
wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adam, asalnya dari Lampung. Saya dulu pertanyaan Mas Al-Fatih tadi, ada yang dari Lampung di sini? Saya sehari-hari bekerja di Pemda Lampung di Dinas Pekerjaan Umum. Jadi pekerjaan saya adalah biasanya mengukur jalan. Suatu hari setelah dari pagi sampai sore saya mengukur jalan, saya mampirlah di sebuah warung yang menyajikan minuman-minuman dingin. Saya ditanya oleh ibu yang jaga warung itu, "Mas, kok sampean mirip artis sih, Mas?" Mungkin rekan-rekan juga pasti heran seperti saya, mana ada artis yang segendut ini. Maaf, artis yang gendut banyak, maksudnya mana ada artis yang sejelek saya ini. Tapi dia tiba-tiba nyeletuk, Masnya kok mirip Jeremy Teddy sih, gitu ya. Saya tambah bingung, saudara-saudara. Jadi baru kali itu saya dibilang Jeremy Teddy. Yang kedua saya dipanggil Jeremy Teddy oleh penjual pempek keliling. Tapi saya berpandangan dalam hati, syukurlah, mudah-mudahan dengan saya mirip artis, minuman yang saya beli bisa dapat diskon. Karena saya beli 2 botol aku yang biasanya harganya 3.000, ini jadi 10.000 2 botol sekarang. Jadi percuma jadi artis. Pikirnya duit saya banyak. Demikian saya akhiri. Kita coba serius. Tadi guyonnya awalnya aja. Kita serius. Saya daftar LPDP, beasiswa LPDP ini. Saya tentunya memohon restu kepada ibu saya. Saya sangat respect sama dia. Selain ayah saya, ibu saya jadi panutan terbaik saya. Jadi ingat materi tentang Simonex tadi, password yang digunakan antara lain biar tidak gampang lupa. Password pertama tanggal lahir kata Mas siapa tadi? Tanggal lahir saya. Yang kedua tahu tanggal lahir pacar. Nah, tapi karena saya ingat ibu saya, passwordnya yang saya pakai di Simonex adalah tanggal lahir kucing saya. Sewaktu saya memohon izin ke ibu, saya bilang, "Bu, saya mohon izin daftar LPDP untuk sekolah di London." Ibu saya nggak langsung jawab, nggak langsung respon. Dia cuma bersenyum sedikit optimis. Banyak pesimisnya, saudara-saudara. Jadi saya membuktikan pada ibu saya belajar TOEFL dengan dia. Yang pertama pendaftaran LPDP saya skip supaya TOEFL saya preparationnya bagus. Masuk ke pendaftaran kedua. Pendaftaran kedua akhirnya saya ikut daftar dan tes TOEFL lagi. Syukurlah TOEFL saya 540. Jadi saya tetap stay dalam negeri. Pelajaran dari ini adalah bahwa doa seorang ibu itu penting. Jadi untuk ibu dan calon ibu, mohon bila sekecil apapun doa dari anaknya, tolong di support. Mungkin ini juga yang terjadi dulu kepada Bapak Yusuf Kala waktu dia minta restu ke ibunya. "Bu, doakan saya supaya jadi presiden, Bu." Cuman mungkin saat itu ibunya hanya senyum sedikit optimis. Jadi beberapa kali pun dia ikut pemilihan, dia tetap jadi wakil presiden. Berbeda dengan yang terjadi mungkin dengan presiden kita sekarang. Dia saya yakin dulu minta restu ke ibunya, "Bu, saya doa saya dong, saya mau daftar saya mau buat SMK
tapi ibunya pasti ngerespon, saya doakan kamu supaya bisa jadi presiden. Itu ibu yang baik. Jadi walaupun walaupun doanya sederhana, cuman dia pasti meningkatkan levelnya. Karena doa itu adalah modal yang sedikit. Dia mendaftar jadi presiden itu dengan modal tersebut hanya dengan modal doa. Teman, kalau modal lainnya dibiayai oleh ibunda yang lain. Ibundanya Puan Maharani. Demikian dari saya. Selamat sore. Salam SCTV. Iya, itu ya tadi pelanggan dari Mas Ahmad ya Mas ya. Berikutnya silakan Mas Ahmad. Kelompok 6. Kelompok 6. Saya sudah terbiasa perang serius, jadi ini akan serius. Saya akan mengawali dengan sebuah berita yang kurang mengenakan. Teman-teman sudah tahu semua bahwa ada berita yang mengatakan bahwa LPDP itu haram. Betul ya? Pernah dengar kan? Saya mana mungkin LPDP haram? Ya enggak lah, LPDP kan yang mengandung daging babi. Ini adalah sebuah peringatan bahwa kita harus berhati-hati, apalagi nanti akan kuliah di luar negeri. Karena ada binatang yang paling haram, lebih haram dari babi. Apa itu? Babi yang lagi mengandung. Itu adalah binatang hasil perselingkuhan babi dan anjing. Saya punya pengalaman dengan ada seorang yang baru berangkat ke Inggris. Ini benar-benar terjadi. Dia berangkat ke Inggris, kemudian masuk ke sebuah restoran, kemudian tanya sama pemilik restorannya, memastikan bahwa dia nggak punya babi, daging babi. You have a pig? Dia jawab no. Dia makan banyak-banyak. Begitu keluar ketemu sama seniornya, kenapa kamu makan di restoran itu? Karena ada daging babi yang enggak, saya tanya. Dia no, pig katanya. Terus, oh kamu tuh salah. Pig itu adalah babi yang jalan-jalan itu. Kalau daging babi itu pork, ya nggak? Nah, saya pernah pengalaman. Ya, begini-begini saya S2-nya di Itali dulu. Karena saya makan Itali yang sangat enak. Apa? Lasagna lebih enak daripada pizza. Dan lasagna Itali itu lebih enak daripada lasagna Indonesia. Betul, yakin. Saya makan dengan banyak, dan sebelah saya yang orang Inggris. I think it's okay. Dan saya tanya sama yang punya restoran, what meat you use for this? It's the mixed meat. Mixed meat. Mix, kamu lagi mencuriga kan? What kind of meat? Everything. What is everything? Everything mean beef, chicken, saya lihat kulit saya, ternyata sudah kosong. Ya, akhirnya untuk menetralisir anasir-anasir negatif yang sudah masuk dalam tubuh saya kumur-kumur pakai white wine. Tapi gini, tapi gini teman-teman, masalah halal haram itu mudah. Kalau suatu perbuatan itu disukai oleh Tuhan, tapi dibenci oleh setan, maka dia halal, betul ya? Tapi kalau perbuatan itu disukai setan, tapi dibenci oleh Tuhan, maka dia haram. Tapi ada satu perbuatan yang dibenci Tuhan tapi juga dibenci setan. Apa itu? Selingkuh sama istrinya setan. Jadi kelompok 6 ini kelompok yang berjiwa muda. Karena berjiwa muda, jangan lupa jadikan korban. Ya, saya masih data. Saya dengan Bang Hen ini beda dengan teman-teman. Teman-teman kelahiran tahun 90.
80 gitu kan. Saya dengan Bang Henry kan 70. Sebelum Masehi lagi. Jadi udah fosil gosok ini jadi angin. Karena saya sudah nikah, biasa saja Pak dengan anak satu kamu kaget. Saya akan mengikuti Pak Kamil. Dan saya sederhana mendapat istri waktu itu, ikutkan Pak Kamil dan istri. Saya itu mengambil istri teman saya sekolah, teman sekelas. Sederhana sekali, dia sering mengerjakan PR saya. Kan sekali, akhirnya demi imbalan ya saya nikahi aja. Akhirnya dia mengerjakan, tapi sayangnya ya hubungan ini tidak berlanjut karena kami beda keyakinan. Saya yakin dia gak yakin. Ini keyakinannya sama, terus suku sama, universitas sama. Begitu sudah sama, jenis kelaminnya sudah sama. Jadi cuma istri satu suka ngomel. Berikutnya kita undang kelompok 5. Selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Jordan dari Malang. Bukan, marga kita kelahiran Malang, tapi tinggalnya di Jember. Jadi saya bingung bukan asal saya dari mana. Twitter saya itu JKDN, Instagram saya Jordan Gossipers. Kenapa saya ngomong demikian? Karena status saya saat ini jomblo, unconditional. Nah, cuma kalau aja yang ada statusnya unconditional, conditional. Jomblo pun ada yang unconditional, jomblo tanpa syarat. Jadi saya ini dinobatkan sebagai jomblo tanpa syarat apapun. Kenapa? Jangan cewek, cowok pun gak ada yang mau sama saya. Jangan pasangin sebenarnya sudah punya cewek yang kok cewek sih? Sebenarnya ya setengah-setengah gitulah. Yang tadi orang stand up comedy itu loh. Siapa namanya tuh? Mas Yogi tuh. Tuh, gini. Tadi tuh saya dengar juga tanya Mas Amin. Kenapa? Jordan, kamu lihat namanya Mas Yogi. Dia putih, ceria, berbedel, pasti suka boyband. Gak suka band rock. Kenapa? Karena band rock itu alirannya cerdas, alirannya kekerasan, aliran yang memperjuangkan kepentingan rakyat bawah. Merdeka! Merdeka! Emang apa ya hubungannya? Oke, membahas soal PDP. Jujur guys, awal-awalnya saya tuh paling benci namanya Pak Kamil. Kenapa? Saya awalnya itu mengira Pak Kamil adalah orang yang tidak pro sama jomblo. Masa kasih tugas bikin LinkedIn, terus suruh 100 peserta dari berbagai angkatan, 200 berbagai angkatan, 100 peserta yang satu angkatan. Kenapa kok LinkedIn? LinkedIn doang yang membuat foto dan sekedar info biografi singkat sama biografi pekerjaan-pekerjaan apalah gitu. Kenapa nggak harus bikin Instagram? Ya ada foto-foto lucunya gitu. Apalagi kalau suruh promote Instagram saya,
banyak foto-foto lucunya. Atau gini, jangan, yang terakhir itu kayaknya Mas Yogi. Sorry, Mas Yogi. Tapi Mas Ani juga gitu deh. Oke, saya melihat Pak Kamil itu sangat tidak pro jomblo. Tapi keyakinan saya itu berubah sedikit ketika menjalani awal masa PK. Beliau dengan bangganya memberikan proposal dua cewek ya. Pak Kamil cewek apa cowok? Cewek ya, cewek yang ditujukan kepada para jomblo. Tapi saya tetap kecewa. Kenapa dua? Karena di sini banyak orang jomblo yang menderita. Salah satunya adalah senior saya yang di stand up comedy, namanya Mas Fatih. Dia tuh komik saya, komik saya tidak. Kalau di Malang, Mas Fatih itu senior saya di stand up comedy Malang. Suatu saat, Mas Fatih itu pernah cerita ke saya, Jordan, apa Mas? Kamu lihat rambutku yang bawah? Bawah sini ya Mas? Bukan itu. Yang di bawahnya kepala saya. Oh, yang lebat-lebat itu. Iya, itu kumis Mas. Kamu tahu Jordan, kenapa kamu kurus ini? Padahal saya sama-sama jomblo banget lagi. Kamu lihat rambut saya Jordan. Sebenarnya rambut ini melambangkan masa penantian saya. Saya sudah lama tidak pacaran. Saya baru akan mencukur rambut saya. Rambut yang di bawah ini loh, bukan yang bawah yang ini. Saya baru mencukur rambut saya. Kalau saya sudah punya pacar. Oh gitu ya Mas. Terus kapan? Mungkin lusa atau di lain hari. Oke. Sebenarnya hal ini yang harus kita jalankan PDP. Jangan hanya integritas, jangan hanya profesionalisme, jangan hanya sinergi, pelayanan dan